Kesempatan kali ini kami bakal bercerita kisah tentang pendakian yang berjudul Kabut Misteri Gunung Slamet dari Mika Nononan 99. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan juga jangan lupa hidupkan notifikasi agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang akan kami bawakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gunung Slamet, 3,48 mdpl, merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan juga gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru di Jawa Timur. Sehingga dari itu Gunung Slamet kerap disebut atap tertinggi Jawa Tengah. Sebagaimana pada umumnya gunung-gunung yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, selain membuat terpana akan pemandangan indah yang menawan, gunung juga menyimpan sejuta kisah misteri dan angker. Termasuk juga Gunung Slamet. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Yang berarti Gunung Slamet dapat didaki melalui ke-5 daerah tersebut. Kira-kira seminggu sebelum thread ini, diposting Mika bersama teman-teman pendaki mencoba menelusuri misteri yang menjadi pembicaraan banyak orang di Gunung Slamet. Kami mendaki melalui jalur base camp Bambangan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Beberapa kisah misteri Gunung Slamet yang Mika rangkum dari berbagai sumber adalah: terdapat desa gaib jin pada pos 4, jalur Bambangan, yang disebut pos Samarantu diperkaya merupakan gerbang portal gaib menuju ke dimensi lain, dan juga terdapat pasar setan, sebagaimana kabar yang santer terdapat di Gunung Merapi dan Gunung Lau. Pada pendakian kali itu, Mika ditemani seorang porter yang merupakan penduduk asli desa Bambangan. Kita sebut saja namanya Mas Pri. Nantinya selama perjalanan pendakian, Mas Pri juga bertindak sebagai guide. Dari beliau, Mika mendapatkan beberapa informasi. Sebelumnya kami sampaikan bahwa thread kali ini sebenarnya tidak hendak berkisah horor. Karena juga jujur saja, pada setiap petualangan pendakian di gunung yang sekaligus penelusuran Mika Serona 99, selalu berharap tidak terjadi interaksi dengan mereka yang tak kasat mata. Namun memang tak dapat dipungkiri, ada saja kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan hal mistis. Niat utama setiap pendakian adalah penyegaran jiwa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mengagumi salah satu karyanya, yakni gunung. Sebelumnya diadakan briefing terlebih dahulu dengan Mas Pri terkait dengan hal teknis pendakian. Saat ditanyakan, apakah ada pantangan saat nanti di tengah hutan rimba, jawaban yang Mas Pri jabarkan cenderung bersikap diplomatis. Setidaknya itu yang Mika tangkap. Dalam arti dia mengatakan tidak ada pantangan khusus, namun ada baiknya selalu menjaga sikap. Jangan berbuat tidak senonoh, jangan berkata perkataan makian kotor, dan jangan membuang sampah sembarangan. Wah, kalau hal-hal seperti itu sih, dimanapun kita hendaknya memang jangan berbuat ya. Sebenarnya jadwal pendakian Mika ke Gunung Slamet sedianya sebelum bulan puasa lalu, awal bulan Maret. Namun memperhatikan cuaca kala itu yang masih belum bersahabat. Masih sering terjadi hujan lebat disertai angin kencang, alias badai, membuat rencana pendakian ditunda. Dan sepertinya keputusan yang tepat. Pada pendakian minggu lalu itu, cuaca sangat bersahabat. Dalam arti tidak terjadi hujan lebat dan badai. Tapi bukan berarti masuk dalam rimbanya suasana benar-benar cerah terang benderang. Kabut tebal silih berganti mengiringi langkah. Gunung memang seakan memiliki cuaca sendiri, tak bisa diprediksi. Tiba di pos 4, dinamakan Pos Samarantu. Nama itu diambil dari 2 kata, samar dan hantu. Kalian sudah bisa menerka-nerka, pastinya menyimak dari namanya saja. Menurut informasi yang beredar pada pos 4, ada sosok yang kerap menampakkan diri, yaitu sosok perempuan dengan kaki terbalik. Kurang jelas makna terbaliknya bagaimana. Apakah terbalik dengan kaki di atas dan tangan di bawah, atau terbalik bagian jemari telapak kakinya menghadap ke belakang? Dan juga disebut-sebut bahwa pos 4 merupakan pintu gerbang ke alam atau dimensi gaib. Konkretnya adalah desa alam gaib. Konon, ada pendaki yang mengalami tersesat ke desa gaib tersebut. Kalian bisa menyimak kisah pengalaman pendaki yang tersesat ke desa gaib di Gunung Slamet dari beberapa channel horor di YouTube. Coba saja ketik kata kunci, tersesat ke desa gaib Gunung Slamet. Gerbang menuju alam gaib
tersebut ditandai dengan 2 pohon besar yang seolah seperti gapura besar, tugu penyambutan menuju alam desa gaib. Namun saat Mika tiba di pos 4, kemudian menyempatkan singgah beberapa saat di situ kedua pohon, dimaksud sudah tidak ada. Menurut Mas Pri, 2 pohon besar itu telah tumbang. Mas Pri enggan menjelaskan penyebab tumbangnya 2 pohon itu, entah karena terkena petir atau angin badai. Dia hanya menjawab, "Nggak tahu juga kenapa sebabnya." Tim Mika menyempatkan mengambil foto di pos 4 tersebut. Tampak ada 2 jalur percabangan. Menurut Mas Pri, yang satu adalah jalur lama. Namun Mas Pri menerangkan bahwa para pendaki sangat tidak disarankan mendirikan tenda di pos 4 dan menyarankan jika hendak mendirikan tenda sebaiknya di pos 5. Sebagaimana disarankan oleh Mas Pri, sore harinya kami tiba di pos 5 lalu mendirikan tenda di sana untuk bermalam. Mendirikan tenda dan bermalam dengan maksud untuk dapat beristirahat mengumpulkan tenaga sebagai persiapan summit atau pendakian menuju puncak di esok subuh hari. Pos 5 memang secara lanskapnya sangat layak untuk mendirikan tenda. Lahannya cukup lega sebagai tempat mendirikan tenda dari banyak kelompok pendaki. Terdapat sumber air, di saat-saat tertentu ada penjual sekedar makanan atau minuman ringan oleh warga lokal, warlock, dan terdapat bangunan sederhana semacam posko yang bisa dijadikan tempat berteduh darurat jika tenda tak mampu menahan hawa dingin yang terlalu mendera. Di pos 5 ini kami mendengar suara anjing yang menyalak-nyalak. Entah dari mana asal suara gonggongan anjing tersebut. Karena sepanjang pengetahuan dan pengalaman jika suara anjing itu adalah suara dari anjing hutan, seharusnya anjing hutan mempunyai kebiasaan keluar menunjukkan dirinya kepada siapapun yang dianggap masuk teritorialnya. Namun saat itu anjing itu tidak bareng selewat pun menunjukkan dirinya kepada para pendaki. Saat Mika menanyakan hal itu kepada Mas Pri, dia malah bercerita seperti ini. Dahulu pernah ada pemburu yang berburu di hutan rimba Gunung Slamet. Namun si anjing berpisah dengan tuannya, si pemburu, dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itulah anjing milik pemburu itu menjadi anjing liar. Mas Pri lagi-lagi tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengenai kisah anjing dan pemburu itu tersebut. Kapan waktu tahun kejadian si anjing berpisah dengan pemburu dan anjing jenis apa itu? Apakah teman-teman pembaca ada yang mengetahui perihal anjing di pos 5 itu? Boleh di-share. Hari pun menjelang maghrib, Mika berjalan sedikit menuju tempat yang sedikit rimbun untuk membuang air kecil. Sebelum membuang air kecil, tentu saja berdoa meminta perlindungan Tuhan terlebih dahulu. Lalu tak lupa juga minta maaf dan izin kepada siapapun yang ada di tempat itu. Tidak seberapa jauh dari pepohonan tempat membuang air kecil itu, mata Mika melihat sesuatu yang menarik, yakni ada bekas wadah tempat bunga untuk sesajen atau canang sari. Canang sarinya sudah dalam kondisi kosong dan terlihat sudah lama, entah sejak kapan terserak di sekitar tempat itu. Terkait dengan satu ini Mika tidak hendak menanyakan kepada Mas Pri. Mana tahu jika ternyata hal itu merupakan semacam kepercayaan warlock sebagai bentuk kearifan lokal. Khawatir menyinggung, meski sebenarnya lebih kepada memaklumi juga jika ada yang melakukan praktik memberi sesaji bunga di Gunung Slamet. Malam hari saat hendak tidur, di luar sekitar tenda terdengar suara-suara lenguhan. Kami abaikan saja suara itu. Kami anggap itu suara binatang. Meskipun kami kemudian ingat bahwa malam itu adalah malam Jumat. Sedari awal saat gelap malam mulai menyelimuti, kami juga menghindari menyorot sinar lampu senter ke arah dedaunan di atas pohon. Keesokan harinya, pukul 3 subuh buta kami bergerak untuk summit. Bergerak sepagi itu untuk mengejar momen matahari terbit dari atas puncak gunung. Satu pemandangan yang diidamkan para pendaki gunung. Sekitar pukul 7 pagi kami tiba di pos terakhir pendakian Gunung Slamet jalur Bambangan, yakni pos Pelawangan. Kami kira sudah melalui perjalanan terberat, ternyata kami salah. Meskipun puncak Gunung Slamet terlihat sudah di depan mata, namun untuk menuju ke sana harus melalui lereng berkerikil dan bebatuan cadas dengan kemiringan kira-kira 45 derajat. Lereng ini jadi semacam ujian terakhir bagi para pendaki untuk akhirnya sampai puncak. Tapi bukan hal yang mudah melalui lereng ini, berat, melelahkan, dan cukup menggedor fisik juga mental. Bayangkan, tingkat kemiringan yang cukup terjal,
lintas berkerikil yang licin dengan bebatuan kadas tipe vulkanis di kanan kiri. Salah langkah bisa tergelincir terjerembab jatuh. Jika sampai tergelincir jatuh ada resiko kepala kita menghantam bebatuan cadas itu. Bisa jadi cedera fatal. Belum lagi posisi kita sudah benar-benar di ketinggian yang seolah kita sejajar bahkan di atas awan. Dipastikan jika memiliki vertigo, tidak akan sanggup melaluinya. Uniknya suhu di gunung, saat kemarau malah lebih dingin dibanding musim penghujan. Namun demikian, jika ke gunung saat hujan kemungkinan besar akan diterpa badai dan kabut yang pekat. Intinya musim apapun mendaki, ada tantangannya masing-masing. Namun semuanya itu terbayar. Tiba di puncak Gunung Slamet kita disuguhkan pemandangan yang sangat mengagumkan. Kita berdiri di atas awan-awan, memandang lepas dari ketinggian ke bawah nun jauh di sana. Kepulan asap putih dari kepundan gunung atau kaldera membumbung tinggi seolah menyambut. Semua terabadikan dalam kamera kami. Dikarenakan di puncak suhu sangat dingin dengan terpaan angin yang kencang, meskipun matahari sedang terik-teriknya, maka diputuskan tidak berlama-lama menikmati panorama puncak, lalu kembali turun. Perjalanan turun menuruni lereng menuju ke pos pelawangan ternyata lagi-lagi bukan perkara mudah. Kemungkinan tergelincir malah lebih besar, dikarenakan gaya gravitasi pada permukaan turunan lebih terasa bekerja menarik tubuh. Saat menuruni lereng kadas inilah Mika menemukan beberapa tanda semacam plakat pengingat kenangan mereka-mereka yang meninggal dunia persis di tempat itu. Ada yang terbuat dari aluminium, ada yang terbuat dari marmer. Redaksi di plakat itu ada kalimat in memoriam, lalu nama si korban, kemudian kalimat mutiara pilihan. Hal tersebut menyadarkan kami bahwa Gunung Slamet termasuk gunung yang cukup banyak meminta korban jiwa. Mari kita doakan semoga jiwa mereka tenang di alam sana. Sebenarnya sewaktu rencana awal keberangkatan pada awal Maret lalu itu pun, ada korban meninggal lagi di puncaknya. Seorang pendaki mahasiswa asal Universitas Soedirman, Purwokerto. Penyebabnya adalah hipotermia. Beberapa teman seolah mengingatkan untuk mengurungkan niat mendaki Gunung Slamet mengingat akan bahaya dan resiko kematiannya. Tapi bukankah hidup itu hanya sekali? Betapa ruginya ketika di saat masih ada di dunia, hanya berdiam di rumah tidak melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan hanya dikarenakan takut bahaya. Sepanjang kita sudah mempersiapkan dan mengukur segala-galanya dengan matang, mestinya bahaya apapun bisa ditanggulangi. Dan hadiahnya adalah pengalaman berarti sekali seumur hidup. Perkara kematian itu rahasia Tuhan, yang mana tidak mesti terjadi di gunung. Pergi ke kamar mandi pun ada resiko kematian. Maaf, jadi kemana-mana deh. Hehehe, pada siang hari itu juga kami turun gunung. Di tengah rimba saat menjelang sore dan suasana semakin temaram entah mengapa ada perasaan was-was juga. Khawatir ketemu maghrib di tengah hutan. Mika jadi teringat kisah salah satu narasumber kami saat mendaki ke Gunung Lawu. Sudah mendekati maghrib masih di tengah hutan, ada sesuatu yang sepertinya berusaha menyesatkan dia dan teman-teman pendakinya. Dia kesulitan menemukan jalan pulang menuju gerbang base camp. Sepertinya hanya berjalan berputar-putar, bahkan malah semakin berjalan jauh ke tengah hutan. Teman-teman yang belum tahu, kisahnya bisa membaca thread Mika dengan judul Lolos dari Lawu. Syukurlah, saat sudah dekat waktu maghrib Mika dan sebagian dari kami sudah tiba di pos 1. Kami masih menunggu 5 orang teman kami yang berjalan di belakang. Saat itu, waktu maghrib telah masuk. Beberapa menit kemudian, rombongan terakhir akhirnya tiba. Salah seorangnya terlihat berjalan tertatih. Paha kanan gua kram, rasanya uratnya kayak ketarik, terangnya. Tapi aman kan lo, nggak sampai jatuh? Tanya seorang teman. Iya sih, alhamdulillah aman. Tapi gua ngeliat ada yang udah mulai keluar berkelabatan lari-larian di kanan kiri jalur. Mulai dari pos 3 sampai sini aja tadi, urainya. Binatang? Tanya teman. Bukan, kayak orang badannya, jawabnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Emika 019. Selamat beristirahat dan selamat malam.